Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, eh, kita lanjut ke part 2 ya. Jadi di video part 1 yang sudah saya buatkan untuk tutorial membuat LMS sederhana atau Learning Management System, saya sudah membuatkan dan menjelaskan gambaran besar daripada LMS itu sendiri, yang terdiri dari pendahuluan, kemudian ini pendahuluannya, kemudian ada bagian dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan ada kegiatan penutupnya. Nah, untuk membuat detailnya, maka kita akan praktekkan langsung Bapak Ibu ya. Kita langsung saja. Di sini ada sudah saya buatkan kelas untuk membuat detail daripada LMS atau Learning Management System yang akan kita buat sekarang. Jadi di Google Classroom itu ada 4 pilihan, yaitu ada forum, ada tugas kelas, ada orang di sini artinya Bapak Ibu guru dan siswa yang diajar, kemudian ada nilai. Nah, tempat kita membuat learning atau Learning Management System atau LMS ini adalah di tugas kelas. Bisa dilihat di kelas sebelahnya, kelas yang sudah lengkap ya, di sini. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Tentunya dalam kegiatan pembelajaran atau KBM itu ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, di sini kita langsung saja buat ya. Apa yang kita buat di sini? Kita klik di tanda panah, buat. Kita pilih topik Bapak Ibu ya. Nah, topik di sini ya kita buat yang pertama adalah pendahuluan. Baik, kita tambahkan. Nah, di sini gambaran besar daripada pendahuluan atau awal memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, topik yang kedua kita buat di sini ya, dipilih, buat, kemudian dipilih topik, kemudian kita pilih kegiatan inti. Oke, kegiatan inti pembelajaran gitu. Oke, kita tambahkan. Kemudian yang terakhir tentunya adalah penutup. Topik penutup. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini terlihat tidak beraturan Bapak Ibu karena pendahuluan kita buat duluan, letaknya paling bawah. Supaya berurutan dan sesuai, maka kita tekan dan kita geser pendahuluannya ke atas, kemudian kegiatan intinya berada di tengah. Oke. Nah, gambaran topik besarnya sudah jadi Bapak Ibu. Selanjutnya, di pendahuluan ini tentunya ada bagian-bagian dari pembelajaran itu sendiri. Di antaranya ada tujuan mungkin, kemudian ada tentunya presensi, kemudian tentunya ada persepsi, dan sebagainya. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu. Oke. Dan contoh yang pertama di sini saya buat tanya kabar, yaitu KSE. Apa KSE? KSE adalah kompetensi sosial emosional untuk memvalidasi emosional siswa sebelum mulai pembelajaran. Baik, di sini sama Bapak Ibu. Kita klik buat, kita klik tugas, boleh tugas kuis dan sebagainya. Oke, kita klik tugas. Nah, di sini kita buat ya, tanya. Oke. Tanya kabar. Nah, tanya kabar siswa dulu Bapak Ibu ya. Misal, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Bagaimana kabarnya Nanda sekalian? Oke. Mungkin singkat saja ininya Bapak Ibu. Kemudian di sini diperhatikan setelah
menuliskan kalimat atau menanya kabar siswa, maka ada di samping yang terpenting di sini adalah ada kata tugaskan. Jika kita mengklik kata tugaskan, berarti bagian dari tanya kabar ini akan langsung ke forum, langsung bisa dilihat oleh siswa, dan langsung bisa dijawab. Akan tapi kalau misalnya LMS atau Learning Management System ini dibuat untuk pertemuan besoknya, maka tidak perlu kita tugaskan langsung. Kita bisa pilih di sini, kita klik tanda panah ke bawah, bisa kita tugaskan langsung, bisa kita jadwalkan atau simpan ke draft. Jadi sekarang yang kita butuhkan adalah simpan ke draft, Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita simpan ke draft, di sini juga ada fitur-fitur lain, misalnya bold, huruf miring, garis bawah, kemudian rata tengah, rata kiri. Di sini juga ada drive yang bisa kita lampirkan, YouTube, kemudian ada upload, kemudian ada link dan sebagainya. Akan tapi di tanya kabar ini kita hanya menanyakan atau memvalidasi emosi dari siswa itu sendiri. Baik. Kemudian ada di sini juga fitur poin. Kalau kita misalnya tidak dinilai, kemudian tidak ada batas waktu, kemudian kita atur topiknya di pendahuluan. Oke. Kemudian di sini kita pilih simpan draft. Baik, Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah simpan ke draft, Bapak Ibu, maka fitur tanya kabar akan muncul pada pendahuluan, contohnya seperti ini. Jadi di sini warnanya masih agak buram, Bapak Ibu ya, yang artinya belum rilis di forum. Baik, coba kita klik forum. Nah, ini belum rilis, Bapak Ibu. Jadi kalau yang sudah rilis, kita ambil contoh yang lain, warnanya tidak buram lagi, Bapak Ibu. Jadi di sini sudah terang, dan ditanya kabar ini sudah dijawab atau dikomentari oleh peserta didik. Nah, ini bisa kita lihat, Bapak Ibu. Telah dikomentari oleh peserta didik. Oke, ini yang sudah jadi ya, yang sudah saya buat dan sudah saya terapkan di kelas. Nah, oke, kita lanjut ke kelas latihan kita. Baru tanya kabar, Bapak Ibu ya. Baik, setelah itu yang terpenting Bapak Ibu, kita membuat presensi ya, presensi kehadiran siswa. Baik, sama dengan cara atau langkah yang tadi, yaitu kita pilih di sini buat. Nah, untuk presensi kita pilih pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, pertanyaan yang kita inginkan di sini terkait dengan kehadiran ya. Kita pilih di pertanyaan ini pilihan ganda Bapak Ibu ya. Pertanyaannya adalah silahkan untuk Nanda sekalian, untuk presensi hari ini. Oke. Jadi untuk presensi hari ini kemudian setelah itu kita pilih opsinya Bapak Ibu. Di sini opsinya tentunya hadir. Kemudian ada tanda tambah di sini. Kita pilih izin, kemudian izin. Kemudian di sini sakit. Ya. Hadir izin sakit. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang terpenting adalah kita memastikan tenggat waktu. Nah, di sini ada batasan waktu, misal kita mengajar besok pagi. Tentunya ada tenggat waktunya. Nah, di sini kita klik, misalnya besok pagi tanggal 8. Oke. Kemudian
waktunya kita pilih adalah 07.30. Misalnya jam kita itu mulai dari mulai dari jam 7.30 sampai jam 9.00, berarti kita pilih jam 9.00 WITA. Oke. Nah, di sini sudah muncul tenggat waktunya atau batas waktunya untuk mereka absensi adalah tanggal 9. Nah, di sini ada pilihan kotak tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Baik, ini kita centang. Nah, siswa dapat melihat ringkasan kelas, tugaskan ke semua siswa. Jadi, ada tugaskan ke semua siswa, atau misalnya kita pilih siswa tertentu, tapi kan ini untuk presensi Bapak Ibu ya. Oke, baik. Setelah itu, kita pilih tanyakan atau pilih simpan di draft. Oke, kita simpan di draft dulu Bapak Ibu ya. Oke, simpan di draft. Nah, ternyata Bapak Ibu di sini presensi di sini dia di luar daripada pendahuluan. Oh, ini bagaimana caranya? Nah, kita pilih, klik di sini, kita edit lagi, kita masukkan ke topik yang kita inginkan, pendahuluan. Baru kita simpan ke draft lagi. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Nah, silahkan untuk presensi hari ini ya. Atau kita edit lagi Bapak Ibu. Di sini kata silahkan presensi ini kita letakkan di bawah. Kemudian di sini kita buat misal presensi kehadiran. Oke, kita simpan di draft lagi. Simpan di draft lagi. Kita lihat. Nah, di sini presensi kehadiran Bapak Ibu. Kalau kita klik, kita lihat. Silahkan untuk Nanda sekalian untuk presensi hari ini. Presensinya belum rilis ya. Nanti kalau kita lihat contoh besarnya, Bapak Ibu ada di contohnya di contoh kelas saya yang sudah jadi Bapak Ibu ya. Di sini presensi ada 29 orang yang sudah presensi. Ya, presensi pertemuan ke-1. Kita coba klik, kita lihat. Nah, di sini ada 27 orang yang sudah menanggapi. Kita lihat tanggapannya. Oke. Nah, begini bentuknya Bapak Ibu kalau yang sudah presensi. Ada tanda hijau. Ya, karena kita kasih poin. Dia sudah presensi ya, poinnya 100. Oke, sudah diserahkan. Tanda hijau ini ya, Bapak Ibu, ada Aulia Lutfianingsih, Dauda Zaburo, dan seterusnya. Terus kita scroll ke bawah, dan ada beberapa yang tidak hadir. Nah, ini dia yang tidak hadir untuk hari itu. Kemudian di sini kita bisa lihat juga diserahkan 8. Ya, 27 hadir dalam pertemuan pembelajaran kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, ya Bapak Ibu, kita ke kelas yang tadi. Nah, untuk presensi kehadiran biasanya kita bisa letakkan di bawah tanya kabar. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik, kita tarik ke bawah Bapak Ibu. Gampang. Seperti itu. Jadi, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Untuk pembuatan di sini ada pretest, kemudian ada persepsi, ada tujuan pembelajaran, persis langkahnya sama, akan tapi untuk pretest ini kita buat pakai Google Form Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Jadi pretest. Oke. Nah, kalau kita klik, maka akan muncul pretest daripada siswa mengenai materi yang akan kita belajarkan untuk hari
Itu. Jadi demikian untuk video part 2-nya Bapak Ibu. Kita lanjut, jika ada permasalahan nanti untuk sampai jelas dan detailnya LMS yang kita buat ini tunggu di part berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu.